nge-like postingan ini bisa sampai 50.000 orang. Setelah itu dia buat seminar. Ikut seminar dia nggak salah 2,5 juta. Ada orang 20 yang join aja 50 juta. Barusan kemarin dia buat kelas WA, bayar 350.000. Total tuh saya hitung itu dia dapat uang 70 juta. Padahal cuma pakai WA. Nah, tapi kemampuannya dia memang begitu. Maksudnya dia kemampuan dia bisa posting, buat postingan cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali, 3 kali, tapi powerful. Jadi ini menjawab pertanyaan Bu ini adalah, kalau saya jawab, tidak ada bukan masalah berapa kalinya, tapi seberapa konten itu benar-benar bermanfaat untuk orang baca. Andai kata memang Anda punya aktivitas lebih untuk membuat postingan 1 hari 5 kali, maka buatlah sebuah postingan 1 hari 5 kali yang benar-benar postingan ini ditunggu oleh orang-orang. Misalnya contoh, pagi hari, hari ini aku masak pecel misalnya, kayak gitu. Ini loh ya, resepnya pecel tuh kayak gini macam-macam dan seterusnya. Oke, pecel selesai. Nanti siang hari sebelum masuk siang, Anda buat satu postingan. Aku ini lagi nekunin hobi baruku ini macam-macam. Yang keempat, aku barusan dapat transaksi bla 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 dari kemarin postingan ini, aku dapat orderan bla bla bla. Agak sorenya baru cerita manfaatnya biogas. Malam harinya Anda buat apa? Jadi postingan asal Anda memang bisa menunjukkan karakter Anda gitu. Jadi jangan hari ini 5 kali sehari, besok 1 kali, habis itu seminggu nggak posting, habis itu malah nggak konsisten, malah orang nggak lihat ciri khasnya. Anda lihat semua orang-orang sukses di sana, tidak ada satu, apakah Warren Buffett, Bill Gates, Jack Ma dan seterusnya, apakah pola kebiasaannya sama? Enggak, pola kebiasaannya berbeda-beda. Yang sama adalah konsistensinya. Ketika Anda biasa posting 1 hari 1 kali dan postingan itu memang benar-benar powerful, Anda konsisten terus, konsistennya yang sama sebenarnya. Yang membuat Anda sukses itu kan konsistennya, bukan karena jumlah postingannya berapa. Ada yang postingannya 1 hari 1 kali sukses, ada yang postingannya 5 kali sehari sukses, ada yang seminggu sekali sukses, tapi konsisten. Kayak contohnya Pak Dahlan Iskan. Dahlan Iskan ini konsistennya seminggu sekali, ya dia konsisten gitu terus. Dan konsisten yang dia ceritakan benar-benar membumi dan seterusnya. Jadi kalau saya kembalikan menjawab lebih detail Bu Winijo, dikembalikan ke masing-masing. Kalau Anda memang mau komitmen untuk posting 1 hari 3 kali, ya konsistenlah di situ. Konsisten sehari 3 kali selamanya. Kalau Anda posting 1 hari 1 kali, konsisten selamanya. Tapi pastikan dulu kontennya itu bukan kontennya itu benar-benar powerful. Dan itu gimana taunya konten itu powerful? Ya Anda coba dulu. Kalau aku posting begini, responnya bagaimana? Aku responnya gimana? Itu kan saya pernah coba di Facebook saya yang di MCI itu kan, kalau saya posting tentang agama, tentang apa, saya bilang amin, yang komen amin berapa? 1.000 orang. Kalau saya komen buku apa yang sudah Anda baca hari ini, paling 30 orang yang respon, yang nge-like. Karena tipikal masyarakat MCI ini jarang pembaca buku, sukanya YouTube, lihat YouTube apa macam-macam. Kalau misalnya semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin, tuh responnya bakal banyak. Kalau saya pasang foto anak saya, respon bagaimana? Itu bisa dijadikan semacam studi kasus. Anda lebih powerful pakai senjata yang mana? Oke, itu semoga menjawab. Harus dikerucutin. Ya, itu sebagai awal nggak apa-apa. Tapi Anda juga harus juga mengembangkan skill sendiri untuk menyajikan sesuatu kan. Banyak scan, banyak teman-teman dan seterusnya. Ada beberapa member-member yang tanya, Pak, saya sudah update status setiap hari, saya begini, hasilnya kok nggak maksimal Pak, nggak apa macam-macam. Ya kadang-kadang itu orang lihat, ya itu mungkin bukan kamu, postinganmu itu bukan kamu kan, ngerti maksudnya ya. Suatu hal yang memang itu bukan kamu, tiba-tiba kamu muncul di situ dan seterusnya. Kalau memang Anda berkomitmen posting 1 hari 3 kali, 2 kali Anda ambil dari upline Anda tentang promosi lah, tentang ngetrip lah, Anda pasang di situ, oke. Yang satunya Anda, supaya orang tahu, oh ini kamu tuh. Enggak. Terus yang kedua, iya ada dirimu di situ, yang benar-benar kamu, bukan sekedar copy paste. Itu ada satu orang akan kerasa lah. Orang akan kerasa tiba-tiba ambil kita yang hidupnya biasa-biasa saja, dengan misalnya selama ini gaji UMR
terus tiba-tiba kita join MCA, oke, nggak apa-apa, tiba-tiba ada update statusnya Ibu Yulia Go, kita copy paste plug, ditaruh di ditaruh di anu, ya rasanya kan beda ya, orang akan kaget tuh, beda ini siapa ya? Ya kan tetap harus tetap bijak ya, boleh itu sebagai inspirasi, tapi menurut saya sih update statusnya Upline atau orang lain yang menginspirasi itu ditulis ulang dengan bahasa kita sendiri dan dalam rangka niatan untuk kualitas hidup yang lebih baik buat teman-teman yang lain. Oke, ada yang masuk lagi satu. Oke. Boleh. Salah satunya. Postingan orang 20-30 teman kita. Iya. Siap. Bulan bisa 3.000 orang baru dan seterusnya. Aplikasi. Ya
Ya, jadi sebenarnya kalau tercatat jumlah member kan jumlah member sampai jutaan ini. Tapi kan sebenarnya yang per hari aktif. Jadi dalam satu hari aktif itu ya rata-rata per hari aktif cuma 60.000 orang yang per hari aktif. Sebenarnya kalau misalnya 60.000 itu closing 2 paket per bulan, ya nilainya bisa triliunan. Maksudnya triliunan dalam per tahun ya, ratusan miliar per bulan. Tapi faktanya memang tidak sebesar itu. Memang tinggal kemampuan menduplikasi kita. Terus yang berikutnya ada titipan juga dari Pak Wendy ya kemarin ya. Kalau kemarin kita lebih banyak memang fokus ke jualan produk. Tapi kalau di masa Covid ini kan gini, banyak orang yang kemudian menyerah, waduh Pak, Covid ini banyak orang nggak punya duit lah, susah lah, inilah macam-macam dan seterusnya. Karena berkaca pada dirinya sendiri, dia lagi susah, orang lain dianggap semua orang susah. Padahal kan belum tentu begitu. Di status hierarki kemarin ada orang-orang tertentu yang kemarin tidak butuh penghasilan tambahan, hari ini dia butuh penghasilan tambahan. Yang kemarin merasa tidak terancam, maksudnya hidupnya merasanya baik-baik saja lah, aku tidak perlu penghasilan tambahan kerja. Sekarang mulai berpikir untuk penghasilan tambahan, dan itu pasarnya sangat besar. Jadi kalau sekarang itu akan ada banyak orang-orang di luar sana yang bingung duitnya mau diapain. Kayak saya kemarin barusan dapat, alhamdulillah ada rezeki, habis itu bingung. Saya invest sana, invest ini, macam-macam, loss sampai 200 jutaan lebih. Duitnya nggak bentuk. Jadi pas saya pikir salah ini, saya dapat duit dari mana kok, dari mana? Ya sudah, kacau. Maksudnya, tapi ya ada orang-orang seperti saya ini yang bingung ada duitnya mau ditaruh di mana, dibisnisin apa dan seterusnya. Bayangkan ketika Anda datang, oh ya, dibuat apa? Buat stok. Bayangin kalau, maksud saya begini. Bayangin kalau misalnya Anda datang, kemudian Anda bilang, ini aku punya teman, dia dapat 200 juta per bulan. Padahal modalnya cuma 4 juta. Worth it enggak untuk dikejar? Atau aku punya teman, penghasilannya 30 juta sebulan, padahal dia dulu modalnya cuma 3,5 juta. Kita cerita aja. Aku nggak nawari kamu, aku cerita. Dan aku ini tertarik. Aku mau dengerin orang ini. Di kelas Zoom-nya dia. Kamu mau nggak gabung ikut dengerin juga? Misalnya begitu. Penyajian sesuatu itu kan tidak perlu pada suatu hari ada perusahaan terbesar di dunia dengan rekor muri, dengan kepanjangan orang jadi takut. Nah, tapi kita langsung ngomong yang simpel-simpel aja. Bro, dirimu butuh penghasilan tambahan enggak situasi kayak gini? Kalau butuh penghasilan tambahan, aku punya teman penghasilannya 60 juta sebulan, padahal dia dulu modalnya cuma 3 juta. Dengerin aja, temenin aku dengerin di Zoom. Kalau misalnya omongannya jelek, kamu ingetin aku ya. Kalau misalnya aku tergoda ya nggak bener. Ajak dia, terus kemudian Upline kita buka kelas Zoom, terus masuk kenal dan Upline kita ngomong. Sekarang dari Pak Wendy juga bilang, sekarang Upline nggak cuma ngajari kelas Zoom ya, sekarang Upline harus turun ke bawah buat masuk ke grup Zoom-nya downline dan membantu mengclosingkan di tempat. Itu tugasnya, itu titipannya Pak Wendy kemarin. Oh siap. Kayaknya kemampuan tuh baca alam, maksudnya baca kan. Oh aku waktu itu saya coba pakai SEO, itu sehari 3 transaksi. 3 transaksi itu bukan dalam tema tanya jawab prospek, enggak. 3 transaksi itu 3 orang beli, memang dia beli, Pak saya butuh produknya bla 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 dan seterusnya. Nah itu kemampuan SEO saya. Kenapa? Karena ketika ada orang punya masalah kesehatan, anaknya autis, dia ngetik obat autis, dia ketemu saya waktu itu 2008, 2010, 2012. Waktu ada orang punya masalah lupus, dia ketik obat lupus, dia ketemu saya, ya dia memang punya masalah itu dan seterusnya. Nah, cuma apakah ilmu saya bisa diduplikasi oleh semua jaringan member saya? Ya, belum tentu juga. Makanya saya kembalikan ke masing-masing orang. Nilainya apa dulu, pilih saluran distribusi yang apa, dan mau ditampilkan di mana, itu memang harus trial dulu. Trial. Tapi kalau sudah cocok di satu itu, mesio ada tetangga closing, Anda sudah biasa pakai Facebook, kemudian ada tetangga yang pakai Twitter berhasil. Jangan mudah terpengaruh, lihat, belum tentu juga. Fokus di apa yang Anda punya. Kemampuan terbaik Anda di mana? Terus fokus di situ dulu. Itu jawaban saya sih. Tapi kalau sebatas sekedar tahu, monggo silakan.